of iftar. We are going to take you through the making of the biggest iftar in the UAE. Welcome to the Abu Dhabi Armed Forces Officers Club kitchen, which prepares the biggest iftar in the UAE. This is literally a food factory that cleans, cuts, marinates, cooks and bakes 7,000 kilos of rice, 7,000 kilos of vegetables, 10,000 kilos of chicken and 6,000 kilos of lamb on a daily basis. This kitchen works with a clock-like precision. Follow me to see this spectacle. Now we are at the vegetable cutting section, and as you can see, there are 8 men cutting nearly 10,000 kilos of vegetables every day. This steaming pot of Salona will serve 1,000 people daily. There are 10 to 15 pots of Salona cooked every day for this iftar. Nearly 7,000 kilos of rice is cooked daily here, and like 6 of those cooking pots, each one of them can take 100 kilos of rice. This is a chiller room where marinated chickens are kept, and from here this chicken will directly go into the oven. I'm giving a helping hand to the packing process of the biggest iftar, and as you can see, the cooked rice and the meat is packed into individual containers. Has 500 grams of rice and a portion of chicken or meat. My biggest challenge in Ramadan is that the food is hot served by iftar time. So we are working quite hard how we pack it. When the fasting person sits in front of it at 7 o'clock, 7, 8, he will get a fantastic hot and cold meal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As you can see, people from different nationalities and religious background have all gathered here to break their fast together. The fact that the Grand Mosque Iftar transcends all social, religious and ethnic differences is what makes it an unforgettable spiritual as well as a community experience. Ya. Oke, ya. Gimana menurut Anda?
tentang higien sanitasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan makan saat berbuka ya di Abu Dhabi. Ya. Ada yang komen? Diana Nuriska, Pak. Apa kesan Anda terkait dengan higien sanitasi dengan tayangan tadi? Mohon izin berpendapat, Prof. Monggo. Kalau menurut saya semuanya sudah sesuai dengan standar SOP-nya, Prof. Apa yang menarik bagimu dengan sistem penyelenggaraan seperti tadi? Kalau yang menarik perhatian saya, belum ada sih, Prof. Berarti seperti itu kamu anggap sebagai biasa-biasa. Kamu pernah melihat sebagus itu pelayanan makan di Indonesia? Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, tentu saja lebih bagus yang di Abu Dhabi itu sih, Prof. Menurut saya jauh lebih tertata dan bisa memanajemen sebegitu banyaknya masyarakat yang datang. Nah, itulah mahasiswa gizi UNER harus belajar lebih cerdas lagi untuk menangkap sesuatu-sesuatu yang bagus ya. Itu yang penting gitu kan. Jadi Anda jangan terbiasa melihat sesuatu hanya tayangan, tapi apa ya sesuatu yang bisa jadikan lesson learn. Nah, itu ya. Jadi harus belajar kritis, harus belajar fokus. Nah, ya, karena kuliah online itu kelemahannya tidak fokus, ya. Sehingga menangkap sesuatu ya biasa-biasa saja. Coba saya ingin dengar Ratu Safa. Silahkan Ratu Safa. Dulu ada Ratu Safa. Bisa dibuka semua kalau begitu kameranya. Nah, biar tahu kan adabnya kuliah online kan pertama kali dibuka, ya kan? Jadi kayaknya mahasiswa gizi harus dibawa kodikal ya. Bisa minta tolong Bu Emir nanti untuk memprogram mahasiswa gizi di 1 atau 2 hari dimasukkan kodikal ya di Angkatan Laut sana supaya berlatih fokus, berlatih kritis ya, kemudian adabnya diperbaiki, saya seperti itu. Ya. Mana tadi siapa tadi yang saya panggil? Ratu Sapa. Nah, apa komentarmu Ratu Safa ketika melihat tayangan video penyelenggaraan makan di Abu Dhabi tadi? Kalau menurut saya sendiri, untuk penyelenggaraan makanannya udah lumayan terencana dengan baik begitu, Pak. Apa yang baik menurutmu? Yang mananya yang hebat? Kayak mulai dari persiapannya sampai proses distribusinya begitu. Kalau dikaitkan dengan higien sanitasi, apanya Eh, yang bagus? Mungkin bisa ditingkatin lebih lagi sih kalau masalah higienitasnya. Kalau seperti itu, apalagi yang harus diperbaiki? Ya kira-kira paham nggak? Jangan-jangan kamu nggak paham mana higien sanitasinya. Itu penyelenggaraan itu sudah high quality, itu sudah international standar. Anda komentari seperti itu, memangnya ada penyelenggaraan makan di Indonesia seperti itu? Tidak ada di Indonesia itu.
Coba lihat yang PON aja kemarin jeleknya, ya masih jelek. Apalagi sekarang ini ada penyelenggaraan makan haji misalnya, pasti lebih jelek daripada itu. Nah, ini tolong diasah ya, kepekaan, kecerdasannya itu ditingkatkan dalam melihat sesuatu ya. Itu sudah contoh yang sangat excellent gitu ya. Sampai sekarang saya nggak akan belum menemukan cara pelayanan makan yang sehebat itu. Jadi kalau komentarnya biasa berarti wawasan Anda masih sangat terbatas ya. Berarti belum paham kuliah manajemen industri pelayanan makan. Jadi saya nilai mata kuliah ini gagal gitu kan. Karena tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang sedang, mana yang sangat baik kan begitu. Ini perlu dievaluasi ya, bahwa ternyata Anda masih belum paham terhadap mana yang berkualitas, sangat berkualitas, ini masih dianggap biasa-biasa saja. Ya. Oke, mana yang lain kok belum menunjukkan mukanya? Fajrina mana? Destriana mana? Ragil mana? Destriana mana? Prima mana? Nah, Raisa mana? Prima belum ada. Nikita, Lohita, Novela, Sabita. Hmm. Ya, gitu dong ya, biar kita belajar fokus ya. Sehingga nanti Anda bisa paham betul apa yang harus Anda lakukan ketika magang SPM. Ya. Jadi biar mantap nanti ketika Anda magang. Nanti jika ada yang magang di ACS ya, Anda dianggap deso gitu kan. Nah, ini UNER kok deso gitu kan. Artinya pemahaman terhadap pelayanan makan masih sangat minim gitu kan. ACS sudah hampir sama seperti itu. ACS ya. Aero Catering Service Surabaya di dekat bandara sana. Itu keren juga, tapi masih keren itu tadi ya. Di Indonesia kayaknya memang belum ada gitu yang sekeren itu ya. Itu contoh yang sangat-sangat bagus ya. Dan benar-benar terencana modern, ada penjaminan mutu ya. Anda bisa lihat bahannya kan fresh. Nah, begitu. Kira-kira apa yang Anda pahami terkait dengan higien sanitasi itu sih apa sih misalnya? Dayan 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 Fatia, coba ada? Mana Dayan? Ada? Ada Dayan? Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang higien dan sanitasi dalam industri pelayanan makan? Apa yang ada di benakmu, Dayan? Silahkan, Dayan. Nggak usah takut salah. Yang penting berani mencoba, berani pendapat. Ada Dayan atau yang kuliah ini adiknya atau ibunya barangkali? Ya, yang kuliah ibunya nih barangkali. Mana suaranya Dayan? Feeling saya sering yang satu tunjuk itu sering tidak ada. Ya, berarti saya diberikan petunjuk yang benar gitu kan. Ada Dayan? PJ-nya tolong ditayak, dicatat ya Dayan ya ke saya.
Oke, tidak ada ya, saya anggap berarti tidak kooperatif, saya anggap bermasalah ya. Jadi saya tayap, namanya Dayan harus menghadap saya. Ya. Kalau enggak, saya corek nanti dia. Ya. Oke, barangkali dibantu oleh Nikita, silahkan Nikita. Apa kira-kira yang kamu pahami sampai sekarang ini yang dimaksud dengan higien sanitasi pelayanan makan? Silahkan Nikita. Kalau menurut saya itu higienitas sama sanitasi itu kayak dalam proses produksi makanan itu kayak dilihat yang produsennya tuh kayak pakai APD, terus pakai masker dan lain. Jadi kayak dalam sama proses produksi itu dijaga kebersihannya gitu loh, Pak. Nah, kalau sanitasi itu mungkin kayak seperti ke pembuangannya itu nanti pembuangannya dipisah atau jadi satu atau alurnya nanti pembuangannya bagaimana gitu Pak yang saya tahu. Oke, ya. Oke, bagus ya. Ada yang mau menambah lagi? Spontanitas atau saya setuju? Nah, Izin Nonda, berpendapat, silakan. Prof. Oh, ada, sudah. Oke, silakan. Ya, Menurut saya untuk sanitasi itu kayak seperti mencuci tangan sebelum melakukan apapun, kayak memegang makanan terutama, terus menjaga kebersihan diri juga, seperti misal kalau ada yang kotor, segera dilap pakai tisu maupun lap yang bersih, seperti itu, Prof. ya. Jadi itu contoh-contoh aktivitas yang terkait dengan higien dan sanitasi ya. Oke, tidak apa ya. Ini sudah benar. Nonda. Nah, silakan Nonda Rana. Silakan Nonda, apa yang Anda ketahui tentang higien sanitasi layanan makanan? Sepertinya mic-nya Nonda bermasalah, Prof. Soalnya udah on mic tapi tidak keluar suaranya. Apa? Sepertinya mic-nya Nonda bermasalah, Prof. Soalnya tadi sudah on mic tapi tidak keluar suaranya. Ya, bermasalah karena dalam perjalanan. Ya, Dengarkah? Sudah. dengar. Izin menjawab ya, Prof. Untuk Ya. higienitas itu menurut saya hampir sama seperti teman-teman yang lain itu tentang kebersihan penjama makanannya sendiri, seperti dari APD-nya, terus cuci tangan sebelum menyentuh makanan dan lain-lain. Itu selanjutnya kalau untuk sanitasi itu lebih ke lingkungan dari makanan itu sendiri. Seperti itu, Prof. Oke. Jadi kalau disimpulkan tadi ada aspek atau aktivitas yang kaitannya dengan manusia ya sebagai aktornya, juga ada aktivitas yang terkait dengan environment-nya atau lingkungannya ya. Kemudian ada lagi yang ada aktivitas terkait dengan bahan-bahannya, terutama ada yang nabati, ada hewani, termasuk aspek-aspek regulasi yang ada. Ya. Oke, kita simak dulu ya, sharing biar enak. Saya izin share dulu. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, oke, terima kasih. Ya, tadi seperti disampaikan oleh teman-temanmu bahwa banyak aktivitas yang terkait dengan kegiatan atau yang related higien dan sanitasi, ya terutama dalam industri pelayanan makan. Ya. Nah, pengembangan
teknologi termasuk regulasi terkait higien dan sanitasi ini terus berkembang, ya. Contoh yang sederhana aja misalnya. Dulu kalau menjamah makanan, kalau untuk industri, ya, harus menggunakan sarung tangan. Nah, ya. Mungkin kalau Anda lihat di ACS, ya, itu jarang yang menggunakan sarung tangan. Tapi itu masih bisa tergolong menjaga higien sanitasi. Karena menggunakan sarung tangan sering kali kurang nyaman, mengganggu kecepatan dan sebagainya. Maka ada alternatifnya, yaitu dengan pakai hand sanitizer misalnya. Misalnya, itu sudah bisa untuk menggantikan fungsi sarung tangan paling tidak selama setengah jam. Nah, setengah jam dilakukan pembersihan lagi, sterilisasi. Itu bisa, ya. Nah, hal-hal seperti itu kita juga harus tahu, ya, sebagai alternatif-alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan aspek higien dan sanitasi. Ya. Makanya kadang-kadang kita harus hati-hati melihat ketika ada tampilan, loh kok nggak menggunakan sarung tangan, ya kan? Ternyata dia dalam prosesnya sebelum masuk ke ruang operasional, tadi dia melakukan pencucian dengan hand sanitizer. Bisa. Dan hasilnya ternyata WHO merekomendasi itu jauh lebih bagus mengurangi kontaminan daripada menggunakan sarung tangan. Itu contoh yang kadang-kadang kita tidak paham, terus kemudian buat kesimpulan, oh itu kurang higienis dan sebagainya. Itu contoh, ya. Di dalam industri-industri sudah banyak melakukan hal seperti itu. Maka ketika nanti Anda visit misalnya atau magang, Anda harus paham itu, ya. Nah. Kalau bicara tentang keamanan pangan, ya, ini lagi-lagi ini merupakan aspek dan isu yang sangat penting, apalagi dalam pelayanan makanan, apalagi bisnis. Ya. Karena isu-isu keamanan pangan itu sangat penting, sangat dahsyat dampaknya, ya. Apalagi kalau sampai terjadi KLB atau sampai terjadi suatu keracunan. Nah, ini informasi seperti itu menjadi dahsyat dan membunuh, ya, usaha-usaha layanan makanan. Makanya isu keamanan pangan itu adalah sensitif, ya. Makanya harus hati-hati bahwa kita harus bisa, ya, membuktikan dengan baik, ya, atas dasar ketentuan yang berlaku dan sah, kan begitu, ya. Jadi aspek keamanan pangan dalam jasa layanan itu menjadi concern, gitu kan. Jadi sangat penting, ya, dalam pelayanan. Karena apa? Nah, ini salah satu standar mutu, ya. Jadi keamanan itu juga menjadi salah satu standar mutu. Dan masalah-masalah itu banyak sebenarnya, tapi sayangnya sering tidak terlaporkan, ya. Maka boleh dikatakan sebagai gunung es, ya. Jadi isu-isu keamanan pangan termasuk pada jasa pelayanan, ya, untuk industri itu sangat sensitif, ya. Beda dengan isu di PKL, ya, atau UMKM. Ya, karena apa? Higien sanitasi itu ya identik dengan kebersihan, identik dengan apa? Tidak ada gangguan racun dan sebagainya saja, ya. Nah, efek daripada gangguan keamanan pangan yang diwujudkan dengan foodborne diseases itu sebenarnya terjadi di seluruh dunia secara global, ya. Jadi jangan terlalu merasa minder bahwa di Indonesia ini parah misalnya, ya. Di negara lain pun, ya, termasuk negara maju, masalah keamanan pangan ini masih jadi masalah yang serius, ya. Hingga ada yang menyebabkan korban misalnya. Nah, kuncinya keamanan pangan itu adalah menjamin, ya, seminim mungkin adanya kontaminan. Nah,
ya, terutama kontaminan mikroba. Kalau kontaminan mikroba itu bisa tumbuh ya, dan tumbuhnya itu berlipat-lipat. Makanya kuncinya menjamin higien sanitasi adalah untuk memastikan bahwa ya dari hulu ke hilir itu tidak terjadi kontaminan ya. Ya, baik kontaminan kimia, fisika, apalagi termasuk biologis. Nah, ini jika kontaminan biologis, nah ini yang terjadi ya seiring dengan waktu peningkatan yang sangat luar biasa. Makanya salah satu aspek dalam menjaga higien sanitasi adalah memastikan bahwa sedikit mungkin ya adanya kontaminan di hulu. Nah, start awal dalam proses pelayanan ya. Makanya biasanya syarat pertama bahan pangannya adalah harus baik ya, fresh. Itu maka kita bisa membuat spek di situ. Ya. Jadi tidak mungkin makanan yang bagus dibuat dari makanan yang tidak bagus. Ya, kalau terjadi berarti bohong, ya, menutupi dengan teknologi warna dan sebagainya. Jadi semua jasa pelayanan itu akan menghasilkan makanan yang bermutu atau bagus jika yang pertama bahan bakunya diperoleh dengan hasil yang bagus. Ya. Dan itu tidak bisa ditutupi. Nah, untuk memahami istilah atau makna keamanan pangan bisa mengacu di Undang-Undang Pangan. Itu lebih mudah, ya. Meskipun banyak definisi-definisi terserah, tapi yang wajib kita gunakan itu adalah Undang-Undang Pangan, ya. Jadi jelas di situ apa yang harus dicegah ya. Makanya tadi temanmu ada yang menyampaikan harus dicuci tangannya, alatnya dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya cemaran-cemaran apakah biologis, apakah kimia atau benda lain yang kehadirannya mengganggu, bisa menyebabkan bahaya, bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Ya. Nah, terkait dengan keamanan pangan, ya, higien sanitasi itu juga bisa bermakna dari sisi rohani maupun jasmani. Ya. Jaminan terhadap rohani adalah salah satunya jaminan halal. Ya. Jaminan halal itu ya harus terpenuhi sekarang ini, apalagi ada Undang-Undang Nomor 34 ya. Dimana tahun 2004 semua makanan yang beredar di Indonesia itu harus ada label halal. Ya, baru berikutnya benda-benda yang lain seperti farmasi dan sebagainya. Tapi yang harus 2024 adalah makanan. Ya karena itu perlu ada semacam jaminan termasuk halal. Nah, halal ini bisa dilakukan dengan penjaminan mulai dari alatnya, sistemnya dan sebagainya ya. Itu yang harus dilakukan. Termasuk bahannya, termasuk orangnya yang menjamah gitu ya. Agar apa? Selain aman rohani juga aman roh jasmani juga seperti bahaya biologis, kimia ataupun fisik ya. Nah, untuk itu kalau aman jasmani itu namanya ada audit mutu keamanan ya. Kalau aman rohani jasmani ada audit halal. Nggak ada yang pengen jadi auditor halal? Nah, gizi salah satu yang memenuhi, jadi selain gizi, kesehatan, teknologi pangan, kimia, biologi, ilmu syariat bisa menjadi auditor. Ya. Nah, jadi ada pelatihan khusus, ya. Jadi kompetensi gizi bisa, ya, menjadi situ. Kemudian alhamdulillah saya juga salah satu auditor halal, ya. Kemudian saat ini saya diberikan amanah untuk mengelola LP POM UI di Jawa Timur. Ya. Nah ini peluang gizi bisa berkarir sebagai auditor halal, bisa auditor mutu keamanan pangan ada. Jadi biar wawasannya luas. Ya. Jangan hanya berpikir gizi itu cuma cooking dan sebagainya, atau penyuluhan dan sebagainya. Ya, jadi harus dibuka wawasan kita ini untuk bisa memasuki ya lingkup profesi yang banyak sebenarnya. Tapi masalahnya kadang-kadang
mau tahu atau nggak mau tahu, kan? Nah, kemudian sering nyerah dan sebagainya. Karena itu sangat penting, jaminan-jaminan fisik maupun psikologi tadi, nah ini harus diperjuangkan. Makanya fight terhadap bakteri yang nakal, ya kan? Keep terhadap safety. Gitu ya. Nah, penjaminan higien sanitasi ya semakin ke sini semakin penting ya, terutama terkait dengan perkembangan industri pangan. Nah, ini perlu membutuhkan ahli-ahli terkait dengan higien dan sanitasi, merancang dan sebagainya, termasuk melakukan audit misalnya. Nah, ini kontribusi food industry itu berkembang terus ini ya. Nah, tentunya membutuhkan tenaga muda handal kan nantinya untuk mengawal itu semua. Nah, ini contoh-contoh produk yang berkembang saat ini ya, terutama didominasi seperti snack ya, banyak liquid milk ya, susu cair. Nah, biskuit ini cuma segini hampir sama dengan noodle mie ya, mie instan. Nah, tentunya produk-produk ini semua karena pabrikan dan kelasnya internasional ya pasti perlu ada sertifikasi terkait dengan jaminan. Ya, apakah jaminan halal, jaminan mutu, nah ini perlu dilakukan akreditasi. Ya. Nah, terkait dengan higien sanitasi, itu dengan adanya COVID itu sudah naik luar biasa. Ya. Ternyata COVID itu dikdaya kan, membuat orang menjadi terpaksa hobi cuci tangan, terpaksa hobi misalnya apa menggunakan masker dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti itu terbawa. Paling tidak dengan pengalaman 2 tahun itu si COVID mengajarkan hal yang baik ya. Selain COVID menyebabkan juga masalah kematian. Ya, artinya dengan masalah COVID, food safety lebih menjadi concern. Ya. Ya karena itu dalam perkembangan makanan-makanan terkini ya masyarakat memilih itu bukan karena taste, bukan karena harga atau nutrisi, tapi juga pertimbangan safety. Ya, safety menjadi pertimbangan. Nah, supaya itu memenuhi standar, ya paling tidak kita harus belajar regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan higien dan sanitasi. Ya. Nah, terutama ini akan sangat dituntut oleh industri. Ya. Jadi untuk produk-produk yang mengklaim untuk kelompok risiko, misalnya wajib hukumnya melakukan audit di tempat yang nyata ya, misalnya di industrinya itu ya ini yang benar-benar diterapkan ya, bukan cuma simulasi ya. Makanya belajarlah nanti untuk mengambil tempat magang itu di tempat-tempat yang bagus ya, di tempat-tempat yang menantang, jangan tempat yang biasa-biasa saja. Iya memang kamu akan lulus tepat waktu tapi kamu nggak dapat banyak apa-apa seperti itu ya. Nah, karena itu silakan lihat standar-standar yang berlaku. Ya. Karena pertimbangan kenapa harus mengacu standar? Yang pertama, pangan itu sifatnya universal dan bukan hak asasi manusia. Maka siapapun orangnya wajib ya memperoleh perlindungan seperti itu. Termasuk kita harus paham ada Undang-Undang 36/29 yang menyatakan makanan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan standar atau persyaratan kesehatan yang berlaku. Ya. Nah, kemudian jika melanggar, maka izin-izin itu akan dicabut. Ya. Bukan hanya dicabut, tapi juga dituntut. Karena itu pelajarilah regulasi-regulasi yang ada, contohnya dari Kepala BPOM. Ya. Pelajari. Karena tanpa belajar kita nggak dapat apa-apa. Sesuai dengan standar kesehatan Kemenkes dalam pelayanan makanan ya ini memang harus dibuat alur seperti ini ya. Supaya kerjanya efisien dan memudahkan kontrol ya penjaminan terhadap sesuatu yang dilakukan. Nah, untuk mengkaji lebih dalam tentang higien sanitasi ya kita bisa lihat potret yang dalam regulasi apa yang harus dipenuhi ya.
ternyata banyak dari A sampai G gitu kan. Banyak nih yang dipenuhi ya. Mulai dari men-setting lingkungan ya, kemudian membangun, menyediakan alat produksi, kemudian suplai air diperbagusi gitu kan. Fasilitas dan apa fasilitas dan kegiatan higienisasi juga ditindaklanjuti ya, termasuk kesehatan para karyawan. Nah ini kadang-kadang lupa ya kan, kadang-kadang nggak tahu, nggak lapor dan sebagainya. Nah, ya karena itu beberapa item-item tadi ya, mulai dari yang ini A, B, C, D, E, F, G, H, banyak rentetan yang harus dipenuhi ya. Nah ini ketika audit akan ditanyakan hal seperti ini. Karena itu selagi ada waktu bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, inti dari sanitary itu ada aspek health, ada aspek sehat. Gitu kan. Health karena nanti dampaknya juga meningkatkan derajat manusia, ada pertumbuhan, aspek lingkungan, dan sebagainya. Nah, harus ada itu. Jadi inti dari sanitary adalah melakukan pengukuran untuk menjamin bahwa pangan yang diberikan tadi pada konsumen adalah aman, gitu aja. Jadi terbebas dari pests maupun diseases ya. Nah, jadi harus dipahami dulu apa yang harus dilakukan. Nah, dalam prakteknya memang agak susah dalam pelaksanaan keterkaitan antara pertanian, kemudian kesehatan dan sebagainya. Nah, ini dicontoh oleh Mas pengelola prodi di NTB untuk mencoba realisasi dengan membuat perbaikan konsep-konsepnya. Contohnya adalah konsep tentang pangan. Ya. Nah, kalau kita telisik, ya penjaminan kawan pangan itu panjang, berat memang, ya agak sulit untuk diwujudkan, tapi harus dilakukan, gitu ya. Sehingga selalu terinput data-data baru, panjang. Maka yang paling penting untuk menjaga keamanannya adalah titik-titik kritis. Nah, itu yang harus dipahami ya, titik-titik kritis. Karena pada titik kritis itu peluang hazard itu menjadi lebih banyak. Jangan sampai bahwa potensi hazard tadi berkembang, gitu kan? Makanya pada setiap kali percobaan atau surveillance, nah ini memastikan titik-titik mana yang dilakukan untuk pendalaman, ya. Apakah hazard lebih biologis, kimiawi, atau secara fisik. Nah ini dalam perjalanannya memang banyak ya peluang-peluang terjadinya kontaminan, kemudian adanya pemalsuan. Nah, ya karena itu perlu ada tindakan-tindakan pencegahan-pencegahan. Ya. Pencegahan-pencegahan apa yang harus dilakukan. Itu ya. Jadi memang berat menjamin itu. Tapi kalau semua titik dilakukan monitor secara ketat ya capek. Maka ditentukan titik-titik kritisnya mana yang wajib dilakukan pemantauan. Ya. Nah, untuk menjamin adanya higien dan bagus ya kita pelajari faktornya. Faktor-faktor apa sih yang berpengaruh terhadap higien sanitasi? Nah, kita menggunakan referensi adik kelas, kakak kelas misalnya atau center yang lain ya terhadap aspek lingkungan sejauh mana sih aspek infrastruktur dan fasilitas termasuk penjamah makanannya gimana. Ini yang perlu dieksplorasi lebih jauh ya. Nah, yang pertama adalah faktor penjamah. Jadi penjamah makanan itu aktornya, gitu. Karena itu harus bisa merubah diri menjadi yang lebih sesuai dengan standar. Gitu kan. Begitu juga faktor lingkungan harus disetting sesuai dengan standar. Karena itu kita harus tahu standar. Nah, caranya adalah melihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 92. Coba dibaca kira-kira standar dengan makanan itu seperti apa, kan begitu. Nah, untuk menjamin kelangsungan keamanan pangan itu sebenarnya undang-undang sudah membagi ya. Masalahnya
sering tidak nyampe dan tidak terbagi, itu yang harus terjadi ya. Jadi sudah ada rantainya. Nah, rantai yang kuat ya BPOM ya, karena memang spesial kerjanya ke sana. Nah, karena itu supaya memperkuat pemahaman regulasi, pahami itu yang nomor permen yang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya. Ini penting untuk tambah wawasan ya. Ya, siapa tahu nanti kita keluarkan ujiannya usulan-usulan kapan dilakukan nanti ya. Nah, untuk menjamin penerapan teknologi untuk mendeteksi apakah ada kontaminan, nah sekarang banyak menggunakan teknologi lebih canggih ya. Jadi bukan hanya air, tanpa air pun juga bisa ternyata ya. Ini beberapa yang bisa dilakukan ya dengan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan higien sanitasi tadi. Ya. Jadi semakin lama ke sini harus semakin maju. Yang manual sudah mulai dilakukan otomasi kan. Ya, makanya banyak ini pilihan, mungkin yang paling kenal ya microwave sama iradiasi ya. Itu yang paling. Nah, kira-kira menurutmu iradiasi itu pemikiranmu positif atau negatif? Di benakmu sekarang kalau ada kata iradiasi misalnya, oh pangan ini diiradiasi, itu dalam konteks itu dalam pikiranmu ini suatu isu positif atau negatif? Izin berpendapat, Prof. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau mungkin bagi orang zaman dulu itu mungkin negatif. Karena kalau sudah mendengar kata radiasi saja itu mungkin pikirannya udah negatif gitu. Tapi kalau sekarang ini di industri yang udah masuk 4.0, mungkin udah sebentar lagi 5.0, itu iradiasi merupakan hal yang positif, apalagi di industri pangan. Soalnya itu merupakan metode penyinaran terhadap pangan untuk mencegah terjadinya kerusakan ataupun pembusukan pada pangan gitu, Prof. Jadi lebih membuat pangan itu tahan lama. Ya, oke. Ya, ya memang kenyataannya masyarakat seperti itu ya. Nah, jadi masih belum memperoleh informasi yang utuh ya, sehingga sering kali memberikan pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Ketakutan dulu lah istilahnya. Nah, pada teknologi radiasi itu sangat efisien dan sekarang ini banyak sekali untuk meningkatkan kualitas higien sanitasinya ya. Dan bisa massal, bisa murah dan cenderung hasilnya bagus ya, sehingga bisa lolos standar higien sanitasi di negara-negara maju ya, seperti Jepang, Amerika, itu kuat sekali ya. Nah, kayak tidak sulit untuk misalnya menggunakan bahan kimia, taman kimia ya, itu sering kali ada residu ya. Kemudian menggunakan fisik, ini sering ahli terikut atau justru mutunya berkurang. Tapi dengan adanya iradiasi, ini justru menjadi terobosan yang tidak memberikan efek residu, terjadi suhu lebih panas dan sebagainya. Seperti pointer itu. Nah, dengan pointer itu kan tidak ada bekas ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kan tidak ada bekas. Nah, sini ya. Nah, asal panjang gelombangnya sesuai. Makanya harus ahlinya. Punyanya James Bond ya bisa kan langsung diginiin jebol dus. Nah, bisa memotong apa? Memotong baja. Nah, memang ada yang seperti itu ya. Makanya harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk bahan-bahan makanan yang tidak mudah rusak itu kecil dan sebentar. Tapi kalau bahan-bahan yang mudah rusak itu justru akan lama ya, supaya benar-benar hasilnya bagus. Produk iradiasi banyak sekarang, sirelia, buah ya,
teh dan sebagainya itu sudah banyak diiradiasi, ya termasuk Banteng Presto yang terkenal di Semarang itu iradiasi. Tapi jarang ditulis iradiasi. Karena kalau ditulis iradiasi nggak laku, Mas ya. Masyarakat belum cukup memperoleh pengetahuan tentang radiasi. Nah, kalau hasil uji efektivitas ya, dengan menggunakan teknologi-teknologi untuk mencegah kontaminan, radiasi termasuk yang unggul. Ya. Nah, maka dikatakan efektif ya penanganan higien sanitasi jika tidak ada ini ya, tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan 4 hazard tadi. Itu parameternya. Baik itu secara biokimia, kemudian secara biologi maupun secara fisik ya ini terbebas dari hal tersebut dan itu bisa diukur ya, diukur dan ada standarnya. Ya, karena itu efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan kinerja bisa diukur ya dengan sekarang era digital ya. Makanya jika nanti makan tolong dipilih institusi yang bagus-bagus gitu ya. Jangan cuma yang mudah saja gitu ya. Anda harus punya jiwa saya ingin belajar di tempat yang bagus. Kalau di tempat yang bagus hasilnya insya Allah juga akan bagus. Ini contoh-contoh produk-produk yang diiradiasi sudah cukup banyak beredar dan sudah dilegalkan oleh BP POM sejak tahun 87 itu sudah 1987 itu sudah dilegalkan oleh BP POM asal ada simbol ini. Nah, itu produk-produk iradiasi yang dilakukan secara resmi dan benar mempunyai simbol seperti ini. Jika produk iradiasi yang tidak ada simbolnya ini jangan digunakan karena cara-caranya mungkin tidak sesuai dengan standar. Ya memang ada beberapa negatifnya ya, artinya dengan karena itu teknologi baru dan sebagainya, ya memang akan menambah sedikit cost ya harga. Ya. Tapi jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang pemanasan, suhu tinggi dan sebagainya jauh ya. Nah karena itu untuk memastikan adanya gangguan keamanan pangan, terutama akibat higien sanitasi yang kurang bagus, ini bisa dihitung ya bahwa risiko itu adalah hazard bahaya dikalikan exposure. Maka untuk menekan risiko itu bisa menurunkan hazard boleh, maka harus menstandarkan bahan pangan awal itu harus bagus. Exposure itu processing lama prosesnya. Nah, maka jika ingin bagus misalnya ya hazardnya dikecilin, terpapar dalam waktu yang pendek, kan begitu aja. Maka pelajarilah basic ya informasinya, jangan dihafal, tidak dapat apa-apa nanti. Ya, itu suatu contoh bahwa ya proses higienisasi itu bisa dilakukan dengan cara apapun sesuai dengan standar yang berlaku ya. Ya kalau itu terkait dengan Indonesia ya berarti yang standarnya Kemenkes yang berlaku ya. Kalau pakai internasional pakai WHO, ya itu bisa. Gitu. Biasanya ada related antara WHO sama Kemenkes. Ya. Jadi keamanan pangan merupakan isu yang sangat penting, ya, karena itu bagian daripada mutu, ya, dan faktor juga menjadi faktor menurut dan jika itu rendah itu akan menurunkan nilai dari pangan itu, termasuk nilai ekonominya. Nah, jika terjadi nilai rendah, maka ini dampaknya terhadap daya terima pasar, gitu kan? Nah, pasar ini akan menolak jika nilai-nilai tadi turun, karena akan mengkhawatirkan terjadinya foodborne diseases. Karena apa? Inti daripada penjaminan higien sanitasi adalah melakukan pencegahan, ya, atau penanggulangan terhadap foodborne diseases. Ya diharapkan dengan jaminan sanitasi dan yang bagus, ini bisa menjamin ya bahwa pangan tidak terkontaminan sehingga safety dan aman dan tidak menimbulkan penyakit melalui makanan ya. Baik pada saat proses, pada distribusi ataupun pada saat konsumsi.
Itu intinya. Sedangkan secara teknis ya kegiatan-kegiatan sanitasi nanti silahkan baca sendiri gimana cara cuci tangan yang baik, kemudian cara melakukan processing yang baik, ya, cara packaging yang baik dan sebagainya silahkan belajar ya sendiri. Mungkin itu ada pertanyaan? Cukup? Ya. Jadi tentang higien sanitasi tolong dipahami tujuannya, kemanaannya, kemudian memahami konsep risiko tadi. Jadi hazard kali exposure, nah itu kuncinya risiko. Maka jika risikonya kecil, hazardnya harus dikecilin, exposure-nya juga harus dikecilin. Dengan cara apa? Nah, silakan cari caranya, ya, yang sesuai dengan objeknya, ya. Untuk pangan hewani beda dengan pangan nabati, misalnya. Untuk skala kecil beda dengan skala besar, itu yang harus Anda kayakan dengan menelusur ya informasi yang ada di misalnya di YouTube, misalnya atau di apa tulisan-tulisan ilmiah ya. Ya silahkan dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi Anda harus paham prinsip-prinsip pemaknaan kata-kata kunci itu yang harus ya. Yang lainnya nggak harus dihafal seperti suhu dan sebagainya ya. Regulasi itu juga penting dipahami, regulasi apa yang terkait dengan fokus tadi misalnya tentang higien sanitasi produk itu ada pasal berapa dan sebagainya. Itu yang harus dipahami sehingga tidak harus dihafal ya. Kalau dipahami, kokoh pemahaman. Tapi kalau hafal, hilang. Nah, ketika berhadapan dengan dunia nyata, hilang. Ya. Tapi kalau Anda paham prinsip, nah ketika masuk di dunia nyata, misalnya, nanti Anda magang di rumah sakit RSAR, rumah sakit Sutomo, atau mungkin diangkat di air catering, itu bisa nyaman. Gitu ya. Oke, begitu? Cukup? Nanti absen saya berikan ke PJ-nya ya. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama. Selamat weekend ya. Iya, Prof. Terima kasih. Pengen